Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan Majelis Taklim yang beranggotakan Vinka Amelia, Zazilah, dan Amanda Rahmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama. Poin pertama yakni pengertian manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan. Banyak sekali yang mendefinisikannya, tetapi saya di sini akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu pengertian manajemen pendidikan keagamaan merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan Islam secara efektif serta efisien. Adapun banyak sekali yang mendefinisikan apa sih pengertian majelis taklim, tetapi saya di sini akan mengambil definisi salah satunya saja, yaitu pengertian majelis taklim sendiri yaitu tempat belajar, tempat mengajar, tempat berlatih, tempat melatih, tempat menuntut ilmu. Selanjutnya tentang fungsi majelis taklim. Banyak sekali yang menjelaskan fungsinya, tetapi saya di sini akan menjelaskan beberapanya saja, yaitu yang pertama fungsinya sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu Islam, yang kedua itu fungsinya sebagai pusat pengembangan SDM, terus yang ketiga itu fungsinya sebagai konsultasi dan konseling Islam, terus yang keempat itu fungsinya sebagai pusat pengembangan budaya dan kultur Islam, dan yang terakhir itu fungsinya sebagai pusat pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Selanjutnya tentang perencanaan majelis taklim. Di dalam majelis taklim perlu sekali ada perencanaannya terlebih dahulu, karena perencanaan sangatlah penting dalam organisasi majelis taklim, terutama agar program kegiatan-kegiatannya dapat dilaksanakan atau terlaksanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dan cita-citanya dapat diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu pemateri kedua yang saya sampaikan, yaitu yang pertama syarat dan karakteristik majelis taklim, yang kedua perencanaan majelis taklim, serta yang ketiga itu kepemimpinan majelis taklim. Syarat dan karakteristik majelis taklim: yang pertama adanya pengurus yang berkesinambungan, yang kedua adanya guru, yang ketiga adanya jamaah, yang keempat adanya kurikulum yang terarah. Nah, yang kelima, adanya kegiatan pendidikan yang teratur dan berkala. Yang keenam, adanya tempat penyelenggara. Yang kelima ada perencanaan majelis taklim. Langkah-langkah perencanaan majelis taklim yakni ada dua. Yang pertama yaitu proses menyusun perencanaan, yang terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan data tentang hal-hal yang diinginkan untuk dikerjakan oleh majelis taklim. Yang kedua yaitu menilai informasi atau data yang telah didapat. Yang terakhir, menciptakan rencana. Nah, langkah yang kedua yaitu langkah konsepsional perencanaan, yakni menetapkan visi dan misi, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan anggaran. Kepemimpinan majelis taklim. Kepemimpinan majelis taklim adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Nah, adapun tipe-tipe pemimpin ada 5. Yang pertama ada tipe otokratis, yakni menganggap organisasi sebagai milik pribadi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, sering mempergunakan awards yang mengandung unsur paksaan dan punitif. Yang kedua ada tipe militaristis, yaitu dalam menggerakkan bawahan, sistem perintahan yang lebih sering digunakan, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya. Tipe yang ketiga yaitu paternalistis, yakni menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan,
mengambil inisiatif mengembangkan daya kreasi. Tipe yang keempat yaitu tipe karismatik, yaitu mempunyai daya tarik yang amat besar, memiliki pengikut yang jumlahnya sangat banyak. Dan yang terakhir adalah tipe demokratis, yakni dalam proses pergerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan, dan selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Yang keenam ada kepemimpinan majelis taklim. Kepemimpinan majelis taklim adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Nah, adapun tipe-tipe pemimpin ada 5, yakni ada tipe otokratis, yakni menganggap organisasi sebagai milik pribadi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, dan sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan. Yang kedua ada tipe militeristis, yaitu dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering digunakan, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya. Dan yang ketiga yaitu ada tipe paternalistis, yakni menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat ini ada tipe karismatis, yaitu mempunyai daya tarik yang amat besar, memiliki pengikut yang jumlahnya sangat banyak. Dan yang terakhir ada tipe demokratis, yakni dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapatan bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan, dan selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Yang ketujuh yaitu ada kurikulum majelis taklim. Di dalam penyusunan kurikulum majelis taklim dapat melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan dapat tersusun suatu kurikulum yang standar dan baku yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan majelis taklim. Selain itu, perlu juga diperhatikan sudah sampai di mana tingkat pengetahuan dan pemahaman jamaah terhadap materi-materi keislaman. Yang kedelapan ada pengorganisasian majelis taklim. Pengorganisasian majelis taklim adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dan poin terakhir yaitu ada pengendalian dan evaluasi majelis taklim. Pengendalian dan evaluasi majelis taklim, proses dan kegiatan pengendalian atau pengawasan majelis taklim merupakan fungsi akhir dalam manajemen. Pengendalian majelis taklim adalah fungsi yang memperhatikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dari rencana atau program yang telah ditetapkan majelis taklim. Pengendalian manajemen majelis taklim dikonsentrasikan pada pelayanan aktivitas, tugas-tugas majelis taklim yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.